Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh review Honda kok naik motor Yamaha. Bahas lagi ya. Ya soalnya pertanyaan ini, eh, protes ini sering ya muncul, terutama kalau pas lagi bahas Honda. Ada juga yang tanya, sebenarnya ada apa sih penulis dengan Honda ini? Eh, Kalau kekecewaan dengan Honda cukup banyak ya. Perlu tahu bahwa istri penulis itu fans berat Honda. Kalau beli motor pasti Honda dulu yang jadi prioritas. Dan apa? Motor-motor yang pernah penulis beli itu lebih banyak Hondanya. Yang beli sendiri Yamaha ini cuma satu-satunya ini, NMAX ini. Pernah punya Honda bebek berapa kali? 2 kali ya. Pernah punya apa? 2 kali atau berapa, lupa wis. Soalnya kalau Suzuki punyanya lama gitu ya, bertahun-tahun. Kalau Honda perasaan pendek ya makainya. Ini nih depan contohnya Honda yang paling baru. Desain lampu ya dari belakang kelihatan bagus, dari samping nggak bagus. Dari posisi seperti ini nggak bagus. Cuma kelihatan agak bagus tok dari sini, dari belakang persis. Tapi penulis lebih suka yang PCX 150, cuma ya PCX 150 itu terlalu over ya. Nggak simetris atas bawah, itu yang bikin jelek. Alisnya juga sebenarnya bagus tapi ya over juga. Kelihatannya empuk tapi enggak juga sih. Under dampet ya. Sekali lagi ya, penulis ingatkan bahwa jalan ini itu jalan yang nggak nggak cocok ya untuk suspensi ori sini loh. Makanya semua kendaraan di sini itu pelan-pelan, soalnya di kayak banter gak enak, gak stabil, membahayakan, mengerikan dan seterusnya lah. Balik lagi ke motor Honda, penulis lebih merasa ya punya motor Honda itu motor yang nggak reliable, problemnya banyak. Kalau diperbaiki rusak lagi, perbaiki rusak lagi. Selama punya motor Honda itu merasanya itu selalu ada aja masalah gitu loh. Ya memang penulis bukan orang yang gemar ke bengkel resmi, karena ya kadang ke bengkel resmi juga masalah nggak selesai. Ini motor baru suaranya kasar ya, kok belum pernah dicuci loh. Itu suaranya itu suara kayak dari mesin loh ya.
motor itu apa di box filternya aja loh masih ada apanya spidolnya, bekas spidol apa motor-motor baru ya warnanya kuning gitu loh. Motor baru aja suaranya kayak gitu. Kalau yang apa yang Honda Beat parah juga sih. Penulis pertama kali dapat motor Honda Beat kaget, dah motorannya kok suaranya kok gini gitu. Ya banyak tidak puasan lah ke Honda, tapi ya itu masalah pribadi ya mungkin ya anggap aja kayak gitu. Tapi beda lagi ketika penulis melakukan review. Review yang penulis lakukan itu adalah review subjektif. Ngapain review objektif? Objektif itu ya mustahil ya. Banyak orang ngomong ngaku-ngaku review objektif. Tapi ketika review tersebut ber apa berlawanan dengan review keseluruhan, nah itu jadi apa namanya, jadi pertanyaan gitu loh. Itu artinya reviewnya nggak objektif. Contoh review apa dibilang objektif, getaran halus ini daripada yang merek sebelah, tapi ternyata ada media lain yang ngomong jadi apa sebaliknya gitu loh. Penulis melakukan review ini adalah dari apa yang penulis rasakan gitu. Anggap aja kalau punya motor itu, apa senengnya, apa nggak sukanya. PCX 150 penulis pernah loh mempertimbangkan mau beli gitu. Pernah. Cuma anehnya ya istri sebagai FBH itu nggak suka. Penulis awal-awal beli itu nggak apa ya, nggak terlalu membedakan antara NMAX dan PCX. Masalah PCX 150 apa yang paling rawan kan, sumbernya itu kebanyakan dari oli mesin. Solusinya kan gampang, oli mesinnya jangan pakai ori, beres. Terus misalnya soal apa, pernah pompa radiator bermasalah, itu kayaknya sumbernya dari kulan atau olinya. Solusinya apa ya, jangan pakai kulan ori, jangan pakai oli mesin ori, wes beres. Yang mungkin nggak suka itu adalah joknya yang merusut kayak, terus apa lagi ya, apa lagi, kalau yang untuk dimiliki sendiri sebenarnya PCX itu masalahnya nggak banyak, cuma dari selera saja. Untuk soal warna, oh keren PCX, lebih keren daripada NMAX ini yang warnanya belang-belang ya. Sekarang kan musimnya warna polosan gitu. Kalau untuk polos-polosan PCX itu menang, PCX 150, PCX 160, 150 polos-polosan warna itu menang ya. Untuk NMAX ini belang ponteng, makanya apa penulis pasang diskot LED syarat karbon ini kan tujuannya biar warnanya cek lebih
lebih merata gitu. Lah masa depan ini doff, yang bagian bawah ini gilap kan, ya anu lah ya, kurang merata, kurang apa jenenge, kurang sinkron dengan yang lain. Apa tadi istilahnya penulis tadi istilahnya polos ya, model polosnya kurang gitu loh, soalnya jadi belang. Beda dengan PCX, dan PCX cat murni putih kecuali bagian pijakan kaki itu pakai karet hitam, jelas. Kalau NMAX kan warnanya beda-beda, warna yang disebut putih, disebut biru, disebut apa gitu kan, belang-belang modelnya. Itu yang nulis kurang suka dari NMAX, itu soal tampilan. Windshield ini ya kalau dari depan sih lumayan, tapi kalau dari pandangan sini nggak sedap ya lihat yang itu yang apa jenenge, besi untuk penahan windshieldnya itu. Ya namanya pengendara kan yang dinikmati. Tampilan depan NMAX ini sebenarnya jelek ya, yang lampu depan terutama kalau nyala. Tapi kan kalau di rumah kan lampunya nggak nyala, kelihatan bagus sih ya, jadi agak cuek lah. Beda dengan yang NMAX New ya, NMAX New itu mungkin bagian depan masih bisa diterima, tapi yang bagian belakang bikin sumpek, karena kan sering dilihat ya, lihat bodi belakang nggak gitu, nggak selera, kelebaran, nggak proporsional lah. Jadi waktu itu penulis itu mempertimbangkan PCX itu ya salah satunya karena NMAX New itu terlalu jelek. Sementara NMAX yang model old ya, sudah agak lama keluar dari 2015 sih. Ya dari komentar pemilih ini dari review yang berdasarkan kalau penulis punya ini, jadi muncul banyak sekali bahasan soal PCX. Jadi muncul banyak bahasan karena ya masalahnya banyak sih. Yang pertama adalah pembohongan soal limiter, pembohongan soal performa. Jadi kayak adu antara PCX 160 dengan NMAX old itu sampai sekarang belum ada. Yang ada itu PCX dengan Aerox seperti yang videonya otomotif TV ya. Yang terakhir itu NMAX Aerox ya. Balapannya sih tetap sama kayak sebelumnya, pakai model nggak fair. Balapannya pakai model slipstreaming ya. Siapa yang nggak ngerti model slipstreaming gitu, bikin bisa nyalip. Coba deh kalau balapannya sisi kiri kanan agak jauh gitu, beda pasti ceritanya. Motor yang PCX itu kan bisa ngejar cepet karena slipstreaming. Coba kalau nggak slipstreaming nggak akan secepat itu ngejarnya. Kan akhirnya PCX menang ya. Cuma
Begitu di depan dia nggak bisa lebih kencang lagi karena aerox-nya membuntuti. Dan waktu PCX di depan nggak dilihatkan top speednya berapa. Karena ya memang kalau ngelawan angin nggak mungkin lah PCX bisa 119 itu. 119 itu kan kalau ngikutin NMAX ya. Jadi penulis nggak ada masalah dengan apa ya, Honda, selama emang nggak ada masalah. Kalau ada masalah ya ada bahas. Suprafit New itu dari sisi mesin lumayan itu awet selama penulis punya. Cuma suspensi hancur-hancuran, sudah bocor berapa kali itu, ganti mungkin 4 kali ya penulis, pernah sampai patah loh, bengkok. Bukan cuma PCX tok yang bengkok, Honda Supra Fit New juga bisa bengkok suspensinya. Lakernya juga yang depan pernah, yang belakang pernah, lakernya roda. Lemah emang motornya. Tapi ya kalau dari sisi kenyamanan ya penulis bilang nyaman. Kalau setelah punya spin beda lagi. Spin itu enak banget. Motor Suprafit New ya 100 cc. Katanya lebih irit daripada motor 2 tak, tapi ya sama saja. 30 km per liter loh realnya ya, realnya malah lebih irit NMAX, aneh loh ya. Yang cara pakainya ya tetap kadang gaspol gitu bisa lebih irit NMAX ya, kacau. Ini penulis bicara real ya, hitung dari pengeluaran berapa rupiah setiap kali isi bensin dengan berapa kilometer yang kebaca. Bukan. Berapa kilometer jarak GPS dari rumah ke kantor bolak-balik. Ya penulis kebetulan banyak pengalaman buruknya sih sama Honda. Bicara buruk soal Honda ya karena penulis pernah mengalami. Terus lihat apa testimoni di Facebook ya, penulis percaya lah Lawang itu yang ngomong. Pemilik PCX kok, di grupnya PCX kok. Terus bahas soal protes ya, nyebut kelemahan Honda kok, Honda PCX kok saat naik ke NMAX. Mau gimana dong? Apa harus naik PCX dulu baru bisa bahas kelemahannya PCX? Penulis lo ya, bahas kelemahannya motor-motor GP itu naik NMAX juga. Padahal penulis ya nggak pernah naik motor-motor GP. Naik motornya Marc Marquez nggak pernah. Naik motornya Vinales nggak pernah. Tapi ya menurut penulis, anggapan penulis itu benar karena ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya dari ridernya, contohnya komentarnya Carl Crutch dulu, Marc Marquez, Vinales, Rossi, Joan Mir, Alex Rins. Ya begitulah. Sumbernya dari yang pernah ngerasakan, ngomongnya kayak ya apa.
Penulis ngomong tarikannya kok gak enak. Wis entahlah. Penulis ngomong apa? Motor Honda itu sekarang, motor-motor GP Honda itu lemah di tikungan. Jadi waktu corner entry, waktu corner exit, itu bukan karena penulis nyoba, tapi ya katanya pembalapnya. Yang pertama dari Karl Crutchlow bilang saat mau masuk tikungan itu Honda sekarang sudah nggak hebat lagi, padahal dulu hebat. Terus Marc Marquez barusan ngomong memang motor kita lemah di corner exit, lemah. Nah, kok bisa gitu? Nah, itu penulis carinya juga dari sumber lain, misalnya dari Karl Crutchlow pernah ngomong yang bikin lemah di tikungan itu adalah engine inersia. Kemungkinan motor GP Honda ini pakai forward camshaft, forward rotating camshaft. Jadi karena muternya kayak gitu, kalau muternya kencang, motornya jadi sulit dibelokkan karena inersia akan memaksa motor untuk lurus. Ya mungkin camshaftnya terlalu berat atau bagaimana lah ya, nggak ngerti penulis. Yang jelas itu hubungannya dengan desain mesin. Karena inersia memaksa motor untuk lurus, Honda sekarang jadi lemah di tikungan. Mau diakali pakai apapun sulit. Makanya Honda sekarang cuma bisa kompetitif kalau pas jalan basah. Apa kalau naik bahas Honda harus naik motor Honda? Maaf ya, penulis sekarang males naik motor Honda Beat. Satu, suspensinya memang sudah harus waktunya diganti, tapi istri menolak terus. Entah mengapa ya. Padahal regane murah, harga suspensinya aman ya, bukan ori pastinya. Itu kira-kira 150.000. Ya penulis nggak bilang merek KYB dan sebagainya, itu anti lah penulis. Terus setangnya juga bagian suspensi depan juga sudah kacau balau, hambatan suspensinya sudah hilang karena ada bagian yang karatan di dalamnya, di bagian tabungnya itu olinya karatan. Jangan tanya penulis mengapa kok karatan, karena penulis punya Suzuki Spin sampai hampir 10 tahun nggak karatan suspensi depan, masih enak loh sampai penulis jual itu. Hampir 10 tahun tiap hari dipakai, seminggu sebulan 1100 km pemakaiannya, hampir 10 tahun masih enak suspensi depan. Suspensi belakang memang sudah nyerah ketika 8 tahunan, tapi awet banget ya itu. Punya Honda Beat itu gitu. Joknya juga keras, remnya, terutama remnya ini yang membahayakan, nggak pakem yang depan. Yang heran itu remnya, wah kampas remnya awet banget ya, awet tapi nggak pakem, tapi ya wis gitulah. Mungkin kalau penulis naiknya itu naik Suzuki Next 2 mungkin protesnya nggak besar ya. Penulis diprotes itu karena penulis bahasnya pakai motor kompetitornya ya, kompetitor yang terberat, dan kayaknya NMAX ini masih lebih laku daripada PCX. Kalau sekarang penulis lumayan sering juga lihat PCX, kayak tadi bisa barengan dengan PCX 160. Ya wes lah gitu aja ya, cuma bahas itu aja ya. Sebenarnya nggak bahas
apa sorry, sebenarnya membahas kendaraan lain gitu. Kalau menurut penulis ya boleh-boleh aja toh. Yang jadi masalah itu adalah karena penulis naiknya motor-motor kompetitor. Kalau bahasnya itu nggak sambil naik motor, rasanya nggak bakal muncul komentar seperti itu. Tapi ya maaf, penulis buat vlog ini sempatnya cuma saat naik motor ya. Kalau pas lagi naik motor nggak sempat, di kantor nggak bisa, di rumah nggak bisa. Jadi ya mohon maaf, untuk seterusnya mau bahas apapun ya naik motor lagi. Karena kebetulan sekarang pakainya NMAX ya bahasnya di NMAX. Udah begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.